datang di desa wisata. Pelestarian juga sangat penting, di mana Filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM Radio Gemilang. Sembilan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Hai sahabat Gemilang, selamat siang. Ketemu lagi barengan Kalista Apsara yang kali ini ready menemani Anda. Tentu di Jamus Gemilang Jagongan Lan Musyawarah. Spesial kali ini program kerjasama dengan RSUD Bukit Menoreh Kabupaten Magelang. Dan untuk topik kali ini adalah TBC di sekitar kita, kenali, cegah, dan lawan bersama. Dan Sobat Gemilang, selama 1 jam ke depan kita akan membahas isu yang sangat penting dan dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari pastinya ya. Dan kali ini sudah hadir bersama kita di studio Radio Gemilang FM Dr. Alfi Rizky Kartika Rati. Ini adalah Dokter Umum RSUD Bukit Menoreh Kabupaten Magelang. Selamat siang dokter. Ya, siang Mbak Kalista dan seluruh mitra Gemilang dimanapun berada. Alhamdulillah kabar baik ini, saya alhamdulillah sehat. Gimana nih kabarnya Mbak Kalista nih? Pasti baik dong dokter. Ya, senang sekali ya Mbak kita bisa berjumpa lagi bersama RSUD Bukit Menoreh di Radio Gemilang ini. Oke, baik dokter. Dokter, kita akan menemani sahabat Gemilang tentunya selama 1 jam ke depan. Dan buat Anda sahabat Gemilang yang ingin bertanya, Kalista membuka kesempatan di chat WA 0815738968 dan siaran ini sekarang bisa Anda simak secara live di Instagram RSUD Bukit Menoreh Kabupaten Magelang. Oke, dokter, kita langsung saja ke materi kita hari ini dokter. Kita kan sering mendengar tuh bahwa ada penyakit TBC, tapi mungkin sebagian masyarakat ini masih menganggap kalau penyakit ini tuh sudah kuno ataupun jarang, seperti itu ya dokter ya. Nah, mengapa sih dokter TBC ini masih menjadi masalah kesehatan yang penting banget di Indonesia hingga saat ini dokter? Oke, baik ya. Jadi TBC ini merupakan salah satu penyakit ya Mbak Kalista ya yang sebenarnya sekarang tuh masih menjadi perhatian dari pemerintah ya, karena salah satunya yaitu jumlah pasiennya tuh sebenarnya masih cukup banyak di Indonesia. Jadi di tahun 2024 menurut laporan global ini Indonesia itu sebenarnya berada di peringkat kedua di dunia ya. Wow. Jadi cukup banyak dalam jumlah beban TBC gitu. Nah, yang sering menjadi perhatian adalah mungkin banyak masyarakat di luar sana itu yang masih menganggap batuk-batuk biasa berlangsung lama itu seperti ya udah batuk biasa kayak menyepelekan batuk gitu. Jadi jarang terdeteksi secara dini sebenarnya. Padahal batuk yang berlangsung lama ini bisa menjadi salah satu indikasi awal kalau ini tuh sebenarnya mengarah ke TBC, seperti itu Mbak Kalista. Oke, baik dokter. Nah dokter, beberapa faktor pasti ada dong penularan dari TBC ini sendiri. Nah, ini penularannya seperti apa dokter? Oke, TBC ini kan merupakan suatu penyakit infeksi kronis ya. Biasanya itu menyerangnya di paru-paru, mayoritas di paru-paru. Tapi tidak menutup kemungkinan juga dia akan menyerang di organ-organ lain gitu. Bisa menjadi TB kulit, TB ginjal, bahkan TB tulang pun juga ada. Nanti itu tergantung dari gejalanya di tiap-tiap orang seperti itu. Nah, di TB paru sendiri kita fokuskan di TB paru itu penularannya lewat droplet. Droplet itu artinya percikan dahak. Atau ketika ada penderita TB yang misalnya dia sedang berbicara, bersin atau batuk-batuk, nah itu droplet atau percikan dahaknya ini menjadi salah satu cara penularan TB gitu. Jadi bisa terkena ke orang lain lewat itu. Nah, cuma bedanya adalah ini sejenis penularannya mirip-mirip seperti COVID sebenarnya. Cuma kalau COVID itu dari virus, sedangkan TB ini dari bakteri. Jadi dia memang penularannya hampir mirip seperti COVID lewat droplet di udara itu. Dan setahu saya kalau
dropletnya si TB ini dia itu bisa bertahan hingga 4 jam di udara. Terutama di ruangan yang tertutup atau mungkin ventilasinya buruk, cahaya masuk matahari juga tidak ada. Nah, dia akan bertahan lama seperti itu. Wow, oke. Jadi perbedaannya seperti itu ya, dokter ya. Lalu dokter, tadi dokter sebutin kalau Indonesia ini menjadi peringkat kedua dunia ya dokter. Wow. Dan ini pasti perlu perhatian yang serius dari kita semua kan dokter ya. Betul sekali. Nah, Dok, sebenarnya penyakit TBC itu ada nggak sih perbedaannya dengan mungkin penyakit paru-paru lainnya seperti asma atau pneumonia seperti itu? Apakah ada perbedaannya dokter? Oh, ada banget ini Mbak Kalista. Jadi TB ini itu kan salah satu gejala khasnya itu adalah batuk yang berlangsung lama. Mungkin dari beberapa penyakit paru lainnya juga sama seperti batuk, seperti pneumonia itu pun juga batuk. Asma juga kadang disertai dengan batuk, dan ada juga seperti penyakit PPOK. PPOK ini penyakit paru obstruktif kronis. Dia ini sering terjadi pada pasien-pasien yang merokok atau perokok dalam berlangsung lama. Seperti itu juga awalnya juga batuk. Nah, perbedaannya adalah kalau si TB ini disebabkan oleh bakteri yang namanya Mycobacterium tuberculosis gitu. Nah, sedangkan kalau pneumonia sendiri ya yang sering masyarakat kenal itu penyebabnya bisa beda-beda, bakterinya bermacam-macam, tidak seperti TB yang hanya satu. Kemudian juga bisa disebabkan oleh virus juga kalau si pneumonia ini gitu. Dari cara penyebabnya juga beda, kemudian durasinya ini juga beda ya. Kalau TB ini batuknya itu biasanya lebih dari 2 minggu. Gitu. Mirip seperti PPOK sebenarnya. PPOK itu juga lebih dari 2 minggu juga. Cuma kalau PPOK ini penyebabnya adalah karena rokok gitu. Jadi merokok dalam waktu yang lama bertahun-tahun nanti endingnya adalah batuk-batuk lama gitu. Sedangkan kalau TB ini tadi dari bakteri. Terus kemudian kalau asma itu kadang juga sering disertai dengan batuk juga sebenarnya. Cuma batuknya itu ada timingnya. Jadi kalau asma itu mungkin pas udara dingin, tergantung pemicunya ya. Kadang kalau pas udara dingin ada beberapa orang yang juga batuk-batuk. Kadang disertai sesek ya. Kalau asma sering kita kenal kok dadanya rasanya besesek gitu dok. Ya seperti itu kalau asma. Sebenarnya timingnya gitu. Terus ada lagi perbedaannya dengan pneumonia sama TB. Pneumonia itu biasanya diobati seminggu 2 minggu dengan antibiotik dia udah sembuh gitu. Tapi kalau TB ini tuh spesial TB itu dia. Penyakitnya itu bakterinya itu berkembangnya pelan-pelan gitu. Jadi pengobatannya memang membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar 6 bulan lah itu. Gitu itu kalau yang TB dengan sensitif obat. Kalau sudah resisten obat atau kebal obat, dia bahkan bisa sampai 9 bulan pengobatannya. Ada juga yang mungkin sampai 2 tahun. Jadi tergantung imunitas masing-masing orang seperti itu. Kalau yang sering terjadi nih, Dokter Alfi, yang terjadi di Kabupaten Magelang, ini seperti apa, dokter? Apakah pengobatannya itu lebih dari 6 bulan tadi, atau masih 6 bulan udah sehat seperti itu dokter? Menurut dokter yang selama ini saya temui ya, di lapangan ya. Jadi kalau di Kabupaten Magelang ini cenderungnya mayoritas masih banyak yang TB dengan sensitif obat, artinya pengobatannya cukup 6 bulan saja. Untuk obat untuk penyakit-penyakit TB yang resisten dengan obat atau biasa bahasa awamnya kebal dengan obat itu cenderung jarang kasusnya. Alhamdulillah cenderung jarang. Kalaupun ada mungkin tidak sebanyak yang sudah sensitif dengan, kalau yang sensitif obat ini 6 bulan ya durasinya. Kalau yang resisten dengan obat ini bisa sampai 9 bulan atau 2 tahun bahkan ya, itu alhamdulillahnya masih jarang. Cuma ya itu tadi, kita tetap harus hati-hati biar yang TB dengan kebal obat ini tidak menularkan ke orang-orang yang sehat. Takutnya nanti kalau dia menular udah kena yang infeksi yang kebal dengan obat, dia malah jadi ikut nih, pengobatannya ikut jadi lama, nanti menular lagi ke orang lain, tambah lama lagi ke orang lain, seperti itu gitu. Baik. Lalu dokter, yang sering terjadi di Kabupaten Magelang ini, TBC ini lebih menyerang kemana dokter? Ke anak-anak kah, atau ke dewasa, atau ke mungkin orang yang berusia lanjut seperti itu dokter? Jadi ada, sebenarnya TB ini bisa menyerang siapa aja
gitu. Jadi tapi ada beberapa kelompok faktor resiko yang cukup tinggi terkena TB. Yang pertama adalah yang misalnya satu rumah dengan orang penderita TB aktif gitu ya. Jadi keluarga-keluarga yang terdekat dalam satu rumah itu menjadi faktor resiko tinggi terkenanya TB. Kemudian ada juga yang satu teman kantornya gitu ya. Jadi TB ini penularannya itu melalui droplet dan sering kontak Mbak gitu. Mungkin sekali dua kali kalau imunnya bagus dia tidak akan terkena. Tapi kalau dia terus-terusan bertahun-tahun dalam satu ruangan, satu rumah gitu, kemudian imunitasnya juga naik turun. Nah, pas imunitasnya turun, kemudian TB-nya masuk, dia bisa kena gitu. Jadi yang masuk resiko tinggi yaitu tadi di rumah, yang keluarga, kemudian dari teman satu kantor bisa, kemudian orang-orang dengan HIV/AIDS. Itu sistem kekebalan tubuhnya kan juga menurun ya. Nah, ini TB bisa menjadi terkenal di orang-orang dengan HIV dan AIDS. Kemudian anak-anak dan juga lansia juga cukup bisa terkena TB ya, karena itu tadi yang pertama anak-anak ini kan masih kecil ya, jadi daya tahan tubuhnya mungkin tidak sebagus orang dewasa. Sedangkan kalau lansia dia udah mulai sepuh ya, itu juga daya tahan tubuhnya mulai menurun, jadi bisa saja dia terkena TB seperti itu. Wow, jadi nggak cuma anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, semua bisa terkena Betul, TB ini sendiri. Wah, menakutkan juga ya dokter ya. Iya. Tapi dokter, ada nggak sih mungkin kiat-kiat atau biar kita bisa terhindar dari penularan si TB ini? Tapi jangan dijawab dulu dokter, kita break sejenak. Untuk ada sobat Milang yang pengen bertanya, Kalista membuka kesempatan di chat WA 081578968968, atau Anda sekarang bisa bergabung di live Instagram dari RSUD Bukit Menoreh Kabupaten Magelang. Di sana Anda bisa tahu nih gimana sih cantiknya dari Dr. Alfi ini. Oke, kita akan kembali saat lagi, so pastikan Anda tetap bergabung di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Hai Rencang Bukit Menoreh, telah hadir layanan kesehatan yang profesional, nyaman dan terpercaya di RSUD Bukit Menoreh Salaman. RSUD Bukit Menoreh menyediakan berbagai layanan kesehatan, mulai dari IGD 24 jam, pelayanan rawat jalan dengan dokter spesialis, rawat inap yang nyaman, hingga berbagai fasilitas penunjang medis yang terpercaya. Dengan tenaga medis profesional dan pelayanan yang ramah, kami berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan terbaik untuk Anda dan keluarga. RSUD Bukit Menoreh, Cen Ape. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RSUD Bukit Menoreh Kabupaten Magelang dan didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Cie, keluarga besar Ayang mau dateng. Kok masih santai aja sih, Neng? Ya, terus? Emang udah tahu mau diajak kemana? Diajak makan apa? Kasih oleh-oleh apa kalau mereka pulang? Kalau aku sih udah pusing kali. Ngapain pusing? Kan sekarang ada Jelajah Magelang. Yes, semua tentang Magelang ada di Jelajah Magelang. Destinasi wisata hingga deretan UMKM anti mainstream ada di aplikasi Jelajah Magelang. Pelaku wisata dan pelaku UMKM bisa banget tuh upload produk foto UMKM-mu hingga promo virtual produk wisata gratis di aplikasi Jelajah Magelang. Yang mau wisata ke Magelang, jangan lupa ya download aplikasi Android Jelajah Magelang di Play Store atau klik jelajah.magelangcup.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Aduh, Duk, kok omahe reget banget ki piye? Engko nek putuku kena stunting piye nek omahe reget ngene iki? Lah, napa hubungane stunting kali omah reget, Bu? Anak-anak ki rentan kena penyakit, Duk. Apa meneh nek lingkungane reget, bisa kena stunting. Dadi kudu ati-ati. Walah, ngoten, Bu. Nggih, kula resik sakniki. Stunting adalah gangguan tumbuh kembang anak yang disebabkan kekurangan asupan gizi
terserang infeksi maupun sanitasi yang tak memadai. Mari cegah stunting dengan memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil, memberi ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan dengan didampingi empasi sehat, selalu pantau tumbuh kembang anak dan menjaga kebersihan diri serta lingkungan sekitar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba semakin meningkat setiap hari. Keinginan untuk mencoba, ingin tampil beda karena kurangnya rasa percaya diri hingga akhirnya menjadi ketergantungan. Cegah bahaya narkoba dengan CARE. C. Ceritakan masalahmu pada tempat ternyamanmu. A. Ayo, lakukan hal-hal positif dan produktif. R. Rajinlah beribadah. E. Enyahkan pikiran untuk mencoba narkoba. Karena narkoba, sekarang hari-hariku terasa berat dan gak berguna. Kamu gak mau kan masa depanmu hancur karena narkoba? Kamu harus bangkit. Dan aku yakin kamu pasti bisa. Mari ajak penyalahguna narkoba untuk direhabilitasi dari ketergantungan narkoba. Bagi Anda yang mempunyai keluarga atau teman yang terindikasi narkoba, silakan datang ke Klinik Pratama Bina Sehat BNN Kabupaten Magelang gratis. Laporkan segala bentuk indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba kepada si bandar onar atau siap lapor bandar dan overdosis narkoba di 0821 3869 6844 atau kunjungi kantor BNN Kabupaten Magelang, Jalan Letnan Tukiat, nomor 36A, Deangan, Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Informasi ini disampaikan oleh BNN Kabupaten Magelang dan didukung oleh Dinas Kominfo Kabupaten Magelang. Rencang Bukit Menoreh menjenguk keluarga yang sedang dirawat tentu menjadi bentuk perhatian dan dukungan bagi kesembuhan mereka. Namun, agar pasien dapat beristirahat dengan nyaman, RSUD Bukit Menoreh menetapkan jam besuk pasien. Jam besuk dibuka pada setiap hari pukul 12 hingga 13 waktu Indonesia Barat dan pukul 16 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Mari bersama mematuhi jam besuk yang telah ditetapkan demi kenyamanan dan kesembuhan pasien. RSUD Bukit Menoreh, Can Ape. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RSUD Bukit Menoreh Kabupaten Magelang dan didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. .8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Oke, Sobat Gemilang, Anda masih terus barengan Kalista Absar yang kali ini menemani Anda di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawarah. Spesial kali ini program kerja sama dengan RSUD Bukit Menoreh membahas topik yang menarik, TBC di sekitar kita, kenali, cegah, dan lawan bersama. Dan masih juga bersama narasumber kita kali ini yang sudah hadir di studio Radio Gemilang FM, ada Dr. Alfi Rizky Kartikarati, Dokter Umum RSUD Bukit Menoreh Kabupaten Magelang. Dokter, masih semangat dong, Dok? Masih banget, Mbak Kalista. Oke, baik. Dokter, tadi Kalista sempat nanya, kita ke tips, tapi sebelum ke tips, kita reminder lagi, Dokter, gejala yang ditimbulkan ketika kita terserang TBC itu apa aja sih, Dokter? Monggo. Oke, jadi gejala-gejala dari penyakit TB yang mungkin bisa masyarakat
kenali ya sejak awal. Itu yang pertama adalah batuk lebih dari 2 minggu gitu. Jadi batuknya ini berdahak. Kadang bisa disertai dengan dahak warna merah, tapi kadang juga enggak gitu. Mungkin untuk masyarakat awam kayak, kok tiba-tiba dahakku warna merah ya. Jadi itu bukan disantet ya teman-teman ya. Itu apalagi sekarang lagi viral itu ya di sana itu ya. Iya. Jadi itu teman-teman masyarakat perlu waspada ya teman-teman semuanya ya. Jadi segera ke dokter kalau misalnya batuk berdahak lebih dari 2 minggu ya. Kemudian bisa dahaknya sebenarnya nggak harus merah, dahak biasa pun juga bisa gitu. Tapi mungkin ada beberapa kasus yang sampai dahaknya warnanya warna merah ya, gitu, merah-merah kecoklatan gitu. Kemudian disertai juga dengan keringat dingin di malam hari gitu ya. Itu juga cukup berlangsung lama, nggak sekali 2 kali misalnya kok. Mungkin hari ini keringat dingin di malam harinya cuma sekali, kok besok enggak, itu tidak perlu waspada dulu untuk sementara. Tapi kalau misalnya kok sering kayak gitu, kemudian disertai batuk berdahak tadi lebih dari 2 minggu, kemudian ada juga demam sumber-sumber gitu ya, meriang gitu lebih dari 2 minggu juga diwaspadai. Demamnya enggak yang harus tinggi sebenarnya. Suhunya cuma 37,6, misalnya di tem gitu ya, dilakukan temperatur, pemeriksaan temperatur itu cuma 37,8, 37,6 gitu. Itu juga termasuk demam, tapi demamnya demam sumber-sumber gitu ya. Anget-anget gimana gitu ya. Nah, kemudian juga bisa untuk selain itu ada penurunan nafsu makan. Nah, dari penurunan nafsu makan ini nanti akan berdampak di penurunan berat badan. Seperti itu. Jadi kok badanku nggak naik-naik ya beratnya, batuknya kok lama, demamnya kok anget-anget gini, nggak yang harus tinggi ya Mbak Kalista ya. Nah, itu perlu diwaspadai teman-teman semuanya. Jadi harus segera ke vaskes terdekat gitu. Dan untuk program TB sendiri ini sebenarnya pemerintah tuh sedang gencar-gencarnya Mbak Kalista untuk mengeliminasi TB. Jadi program dari pemerintah itu targetnya tahun 2030 itu Indonesia kalau bisa tuh udah hilang nih TB-nya gitu, atau setidaknya menurunkan angka terjadinya TB seperti itu ya di Indonesia. Seperti yang kita tahu tadi kan TB ini termasuk penyakit yang penting ya, dan Indonesia menempati peringkat kedua di dunia gitu. Jadi memang pemerintah untuk program TB ini pengobatannya gratis Mbak Kalista di puskesmas seperti gratis. itu. Jadi nggak usah pakai BPJS juga, udah gratis ya dokter. Yang penting teman-teman misalnya ada gejala itu coba dicek dulu. Nanti biasanya di puskesmas dilakukan cek dahak gitu, atau mungkin bisa TCM namanya tes cepat molekuler. Apabila masih bisa ditangani di puskesmas itu akan diobati di puskesmas. Tapi kalau misalnya sudah kok ada komplikasi yang lain, ada mungkin disertai dengan sakit diabetes atau ada sakit HIV dan AIDS seperti itu ya, itu akan nanti dirujuk ke rumah sakit gitu. Kemudian untuk gejalanya bisa seperti itu tadi sih Mbak Kalista yang sudah saya sebutkan tadi. Nyeri-nyeri, mual, terus kayak cepat lelah itu juga bisa terjadi. Iya. Jadi itu masuk gejala yang minor gitu. Untuk yang mayornya yang sudah saya sebutkan tadi, kemudian yang minor bisa nyeri-nyeri, mual-mual, muntah gitu, lemes-lemes nyeri gitu. di sendi seperti itu atau bisa sendi, ya gitu. Nyeri-nyeri di sendi. Apalagi kalau yang saya sebutkan tadi lebih khasnya ke TB paru ya. Nanti lain organ, lain gejala gitu. Bisa di tulang juga, makanya ada nyeri-nyeri, bisa di ginjal, kulit, bahkan ada pembesaran kelenjar getah bening gitu. Kok di leherku ada benjolan ya, seperti itu. Atau di ketiakku kok ada benjolan ya. Nah, itu perlu dicekkan. Apakah benjolan itu masuk ke TB kelenjar getah bening kah, atau ada mungkin infeksi yang lain kah? Nah, itu perlu dicekkan di fasilitas kesehatan seperti itu. Jadi TB ini ada macam-macam ya dokter ada banget Mbak ya. Cuma memang yang sering menularnya cepat ya yang dari paru-paru itu, karena dari kita bicara aja sebenarnya dia udah mengeluarkan droplet itu tadi kan. Jadi terhirup orang masuknya langsung ke paru-paru seperti itu. Baik. Lalu dokter, sering ada kekhawatiran masyarakat juga nih dokter, kalau berbagi alat makan terus berjabat tangan itu juga bisa menularkan TB ini sendiri, yang seperti yang dokter sebutkan tadi ya, cuma ngomong aja itu kita bisa tertular. Apakah ini juga
bisa juga tertular, dokter? Oke, ini pertanyaan cukup menarik dan sering ditanyakan oleh masyarakat ya. Jadi TB itu kalau berbagi melalui alat makan, kemudian berjabat tangan itu tidak menular, Mbak Kalista. Yang penting, tapi ada satu syarat ya. Yang penting kalau habis, misalnya ada penderita TB nih, kemudian makan, kalau bisa piringnya langsung dicuci gitu. Jadi jangan langsung digunakan untuk orang lain gitu. Tetap menjaga hygiene seperti itu. Baik. Kemudian untuk berjabat tangan itu juga tidak menularkan. Kita bersentuhan kulit dengan pasien TB itu tidak menularkan. Yang penting itu tadi, karena penyebaran utamanya melalui hidung dan mulut ya Mbak Kalista ya. Kalau bisa nih penderita TB, mungkin kalau misal bertemu dengan orang lain atau datang ke suatu tempat menggunakan masker seperti itu, karena itu tadi penularannya lewat hidung dan mulut ya, yang droplet tadi itu ya. Jadi kalau dia bersentuhan tangan gitu nggak apa-apa gitu. Tapi untuk yang alat makan ya kalau bisa setelah digunakan lebih baik langsung dicuci gitu, karena nanti akan bakteri itu akan mati dengan sabun cuci. Kemudian air mengalir, misalnya alat makannya yang sudah dicuci mau digunakan orang lain pun nggak apa-apa gitu, karena dia bakterinya sudah mati. Tapi kalau misalnya alat makannya kok langsung digunakan tanpa dicuci dulu, itu sepertinya nggak cuma TB yang nanti mungkin penyakit-penyakit yang lain bisa ikut masuk. Iya, seperti itu. Oke. Gitu. Jadi mungkin ini ya nggak berbagi makanan secara langsung ya dokter betul ya sekali. Seperti itu kan. Kita juga kadang nggak tahu juga dia penderita TB atau tidak. Makan makanan enak terus kita minta seperti itu kan bisa jadi seperti itu. Yang penting jangan kayak gitu ya dokter. Iya, jangan yang langsung makan gitu, jangan dicuci dulu lah kalau bisa. Nanti alatnya, piringnya mau dipakai orang lain lagi pun nggak apa-apa, yang penting udah bersih gitu. Oke, baik dokter. Dokter, kita beralih ke pertanyaan yang sudah bergabung di line WA 081578968968. Dari Rani di Borobudur, izin bertanya dokter, jika penderita TB menghentikan pengobatan sebelum waktunya, apa resiko yang akan terjadi untuk penderita untuk waktu yang akan datang? Oke, menarik sekali nih Mbak Rani pertanyaannya. Jadi kalau TB ini kan pengobatannya cukup lama ya Mbak ya, minimal 6 bulan. Dan 6 bulan itu bukan waktu yang singkat. Mungkin kadang ada beberapa pasien itu yang sebulan 2 bulan badannya udah enakan gitu. Saya udah nggak batuk-batuk dok, berat badannya udah naik gitu. Saya tak menghentikan pengobatannya, jangan ya teman-teman ya. Jadi TB itu bakterinya karena dia berkembang lama di dalam tubuh, pengobatannya memang diprogram untuk jangka panjang waktu lama seperti itu. Kalau dia sampai menghentikan pengobatannya di pertengahan proses dia berobat, takutnya TB yang masih tidur nih, ibaratnya masih tidur di dalam tubuh kita yang belum terkena obat, dia kan bangun, pas bangun nggak ada nih obat yang menyerang aku, nggak ada nih obat yang menghentikan aku untuk tumbuh, aku akan berkembang biak lebih banyak lagi. Wah, nanti kalau sampai dia berkembangnya lebih banyak, dia juga bisa berpotensi berkembang menjadi penyakit TB resisten obat atau yang sudah kebal obat. Nah, itu kalau udah sampai masuk ke kebal obat itu Mbak, pengobatannya malah jadi tambah lama. Bisa sampai yang saya sebutkan tadi sampai 9 bulan bahkan sampai 2 tahun, dan obatnya pun macam-macam lagi nanti gitu. Jadi kalau bisa teman-teman, memang TB ini pengobatannya lama, tapi dimohon untuk semangat dan telaten meminum obatnya seperti itu. Oke, karena nggak cuma menularkan ke teman-teman mungkin ya, ke orang terdekat pun juga. Betul sekali ya. Jadi sayangilah orang-orang terdekat dengan meminum obat TB secara rutin. Oke, baik. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Rani ya tadi ya. Thank you. Kita lanjut nih dokter ke yang sudah bergabung di live Instagram dari RSUD Bukit Menoreh. Kayaknya ini senggol-senggol aja dokter. Ada Kak Sekar Pangesti, mantap dokter. Ya, terima kasih Kak Sekar. Terus ada dari akun Rina Indriyati udah bergabung. Lalu ada Kak Dedi Hardianto juga baru bergabung. Oke, selamat bergabung. Kak Widodo juga terima kasih ya.
Udah menyinggol dokter Alfi nih. Oke, lanjut lagi dokter. Ya. Apa namanya? Gini dokter, kalau kita mengucilkan penderita TB ini sendiri kan banyak kan dokter yang seperti itu juga. Iya, iya. Nah, apakah TB ini juga bisa disembuhkan dokter? Seperti itu. Jadi kita juga orang-orang bisa juga jangan mengucilkan ya dokter. Iya, jangan dikucilkan, malah butuh support Mbak. Kalau pasien-pasien TB itu, karena dia kan pengobatannya lama, itu malah justru jangan dikucilkan ya teman-teman semua, terutama mungkin yang ada salah satu keluarga di dalam rumahnya, mungkin satu orang kena TB, jangan dijauhi. Itu butuh banget support kita ya, mulai dari mungkin bisa saling mengingatkan untuk minum obatnya yang rutin, karena obatnya ini kan pengobatannya lama, mungkin orang yang menderita TB kayak bosen gitu, masa minum obat tiap hari gitu. Kemudian dijaga juga nutrisinya biar daya tahan tubuhnya itu tidak lemah gitu. Jadi pengobatannya jalan, nutrisinya jalan, kemudian dijaga juga ventilasi rumahnya gitu. Kalau bisa aliran udaranya bagus di dalam rumah, matahari bisa masuk langsung ke dalam rumah, seperti itu. Jadi jangan dikucilkan. Dan untuk pertanyaan apakah TB bisa diobati, bisa banget teman-teman. Yang penting rutin minum obatnya, jangan putus obat. Kalau ada keluhan, segera datang ke dokter. Mungkin nanti dalam perjalanannya nih Mbak Kalista ya, akan ada efek-efek samping dari obat ini gitu. Ada yang mungkin gatel-gatel, kebas-kebas di tangan, atau mungkin dok kok kencing saya warnanya merah-merah kecoklatan ya, itu dikomunikasikan ke dokternya. Jangan berhenti sendiri. Nanti kalau berhenti sendiri jatuhlah itu tadi ke TB yang kebal dengan obat. Harus mengulang pengobatannya dari awal seperti itu. Jadi kalau ada keluhan-keluhan jangan diputuskan sendiri, dikomunikasikan dengan dokternya seperti itu. Oke, baik dokter. Lanjut lagi dokter, ini ada yang bertanya di line WA, baru aja gabung nih dokter. 081578668968. Halo dok, saya Nino, mau tanya dong dok, 1 tahun yang lalu salah satu keluarga saya ini ada kena TBC, tapi sekarang sudah sembuh, alhamdulillah dokter. Kira-kira dokter, ada kemungkinan akan kambuh lagi nggak ya? Atau jadi menyerang ke anggota keluarga yang lain nggak sih dok? Terima kasih. Biasanya ya kalau setahu saya, apakah bisa kambuh lagi? Itu kalau dia daya tahannya menurun, kemudian terpapar lagi, bisalah kumat itu tadi Mbak. Jadi dia bisa sakit lagi seperti itu. Mungkin ada salah satu orang di dalam sekeluarga udah sembuh. Ternyata keluarga yang lain ini mungkin adiknya atau bapaknya, waktu kakaknya ini diobati ya, itu dia tidak ikut merasakan gejala awalnya gitu. Pas kakaknya sudah sembuh, ternyata adiknya baru muncul nih gejalanya. Itu bisa nularin lagi nanti ke keluarga yang lainnya. Makanya pemerintah itu sekarang gencar-gencarnya menerapkan program tracing. Jadi apabila ada satu orang dalam suatu keluarga atau mungkin di tempat kerja yang positif dengan TB, itu orang-orang sekitarnya akan dideteksi juga. Jadi dilakukan cek dahak juga gitu di puskesmas gitu, biar satu orang diobati, kalau ada yang lainnya positif juga ikut diobati, biar nggak kambuh lagi seperti itu. Itu dilakukan dari petugas dari puskesmas sendiri atau langsung dari pemerintah atau seperti apa dokter? Jadi dari pemerintah itu sudah menurunkan masing-masing program ke puskesmas-puskesmas di Indonesia ya Mbak ya. Nanti untuk tracingnya secara aktif ya, berarti ditemukan satu orang TB yang positif TB, nanti biasanya dari puskesmas akan yang satu rumah dicek juga gitu. Gitu Mbak Kalista. Oke, baik, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mas Nino ya. Kita lanjut lagi, ada dari Carmen yang ada di Mertayudan. Waduh, namanya keren nih. Dokter, apakah boleh penderita TB melakukan aktivitas seperti biasa kayak bekerja? Lalu jika bisa bagaimana Kak? Dan bagaimana dan apa aja tips yang bisa dilakukan? Jadi jawabannya penderita-penderita TB tetap boleh bekerja, beraktivitas seperti biasa. Tapi yang pertama memang ada tips-tips untuk pencegahan biar TB ini tidak menular ke orang lain. Untuk penderita TB yang masih dalam pengobatan, untuk beraktivitas di luar rumah sebaiknya menggunakan masker ya, karena tadi dropletnya itu
salah satu penularan utamanya kan melalui droplet gitu. Jadi kalau bisa harus menggunakan masker. Kemudian untuk orang-orang di sekitar pasien TB aktif, mungkin yang satu rumah, itu ada terapi namanya TPT, Mbak, terapi pencegahan tuberkulosis. Itu ditunjukkan untuk orang-orang yang memiliki resiko tinggi terkena TB, seperti yang tadi saya sebutkan sebelumnya di yang satu rumah, satu kantor, kemudian orang dengan HIV/AIDS yang mungkin belum tertular TB gitu kan. Kemudian ada juga anak-anak atau lansia yang mungkin di sekitarnya ada penderita TB aktif, itu ada namanya TPT, dan itu juga ada di puskesmas, programnya juga gratis. Kemudian habis itu ada juga nih kalau misalnya pencegahannya dengan ventilasi rumahnya. Ini penting sekali teman-teman. Jadi kalau bisa memiliki rumah yang ventilasinya baik, udaranya sirkulasinya bisa bertukar dari dalam keluar, cahaya matahari bisa masuk gitu. Karena kuman TB ini kalau dia dalam terkena cahaya matahari, itu dia akan mati gitu. Oh, mati. Iya, iya Mbak Kalista. Jadi kalau di ruangan yang tertutup, gelap, ventilasinya tidak bagus, dia akan bertahan cukup lama ya. Gitu. Baik. Jadi kalau bisa ventilasinya yang bagus, cahaya matahari bisa masuk, jadi bisa mematikan si kuman-kuman TB ini seperti itu. Oke. Lanjut lagi, apakah ada ini dokter kayak imunisasi yang mungkin bisa dilakukan sedari bayi atau di umur berapa sih dokter? Seperti itu. Oke, kalau di imunisasi ini ada Mbak Kalista, dan ini sudah terprogram dari pemerintah, itu namanya vaksin BCG. Itu untuk bayi-bayi, kemudian dia vaksin ini berfungsi untuk mencegah agar si bayi ini apabila terkena TB ya, atau terpapar TB tidak menjadi TB yang kompleks gitu. Bisa kadang sampai selaput otak kan bisa kena TB nih Mbak, kalau dia sampai parah banget. Nah, dari pemerintah sendiri itu juga sudah mencanangkan program vaksin BCG untuk para bayi-bayi ini. Seperti itu. Oke, baik. Dokter, satu lagi pertanyaan dari Rahma di Muntilan. Izin bertanya dokter, apakah ada pantangan makanan atau minuman buat penderita TB, terutama susu dan madu? Oke. Kalau pantangan makanan tidak ada ya teman-teman ya. Jadi apa aja boleh. Misalnya tapi ya itu tadi tergantung dari badan masing-masing. Kalau misalnya dia kolesterolan ya jangan makan gorengan banyak-banyak gitu. Sebenarnya pantangannya lebih ke penyakit-penyakit yang lain. Kalau TB sendiri tidak ada Mbak Kalista, seperti itu. Kalau mungkin punya darah tinggi ya jangan makan yang yang asin-asin seperti itu. Kurangi gorengan, minyak-minyakan seperti itu. Kalau TB sendiri tidak ada. Diperbanyaklah makan sayur dan buah untuk menambah imunitas seperti itu, daya tahan tubuh. Kasih vitamin juga boleh dokter? Boleh banget. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Rahma yang ada di Muntilan. Dokter, kalau ada yang terkena diagnosis TBC di dalam keluarga, ini apa yang sebaiknya kita lakukan dokter? Tapi jangan dijawab dulu dokter. Kita break sejenak. Untuk Anda Sobat Gemilang, tetap bersama kami. Kalista masih menemani Anda kali ini di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Cendela Musik dan Informasi. Kita kembali sesaat lagi. Hai Rencang Bukit Menoreh, telah hadir layanan kesehatan yang profesional, nyaman, dan terpercaya di RSUD Bukit Menoreh Salaman. RSUD Bukit Menoreh menyediakan berbagai layanan kesehatan, mulai dari IGD 24 jam, pelayanan rawat jalan dengan dokter spesialis, rawat inap yang nyaman, hingga berbagai fasilitas penunjang medis yang terpercaya. Dengan tenaga medis profesional dan pelayanan yang ramah, kami berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan terbaik untuk Anda dan keluarga. RSUD Bukit Menoreh, Cen Ape. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RSUD Bukit Menoreh Kabupaten Magelang dan didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Mumpung gak ada orang, buang sini aja ah. Hayo. Cepet. Loh, Ma, ngapain? Ya ampun papa, ngagetin aja sih. Mama buang sampah di sungai. Iya pa, habis gimana lagi? Sampah plastik di rumah kita numpuk banyak banget loh. Mama bingung mau dibuang kemana jadinya. Ma, dengerin ya.
sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahun. Saat ini, Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Ayo, kita terapkan gaya hidup 5R, yaitu refuse, mulai menolak menggunakan plastik, reduce, berbelanja sesuai dengan kebutuhan, reuse, gunakan kembali plastik yang sudah dipakai, dan recycle, mendaur ulang sampah plastik menjadi produk-produk yang bermanfaat, dan remove, yaitu mengajak masyarakat untuk memungut sampah yang berserakan. Oh gitu ya Pak. Terus Papa katanya pergi mancing. Mana ikannya? Tuh, di ember, Ma. Hah? Isinya plastik semua toh Pak? Kandani kok, di sungai itu sudah nggak ada ikannya, mah. Isinya plastik semua. Kurangi penggunaan sampah plastik mulai sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Bu Lurah, monggo pinarak Bu Lurah. Gini Bu, kok udah lama nggak ke posyandu? Makanya saya silaturahmi aja ke rumah ibu. Yen sewu Bu, akhir-akhir ini saya sibuk, jadi jarang bawa si kecil ke posyandu. Pripun toh Bu? Ibu kan punya balita. Penting loh Bu untuk rutin ke posyandu. Kami harus melakukan pendataan, penimbangan, pengukuran, edukasi kepada ibu hamil, dan calon pengantin. Oh alah, memangnya kenapa toh Bu? Gini loh Bu, untuk mendeteksi dini masalah gizi. Nah, yang terpenting memberikan edukasi untuk mencegah stunting toh Bu. Dampak stunting terhadap kesehatan anak itu bahaya loh Bu. Dalam jangka pendek, stunting pada anak menyebabkan terganggunya perkembangan otak, metabolisme tubuh, dan pertumbuhan fisik. Mari bersama mencegah stunting dengan memastikan seluruh calon pengantin mendapatkan pendampingan dan memastikan kehadiran ibu hamil serta balita datang ke posyandu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang dan didukung oleh Radio Gemilang. Rencang Bukit Menoreh menjenguk keluarga yang sedang dirawat tentu menjadi bentuk perhatian dan dukungan bagi kesembuhan mereka. Namun, agar pasien dapat beristirahat dengan nyaman, RSUD Bukit Menoreh menetapkan jam besuk pasien. Jam besuk dibuka pada setiap hari pukul 12 hingga 13 waktu Indonesia Barat dan pukul 16 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Mari bersama mematuhi jam besuk yang telah ditetapkan demi kenyamanan dan kesembuhan pasien. RSUD Bukit Menoreh, Cen Ape. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RSUD Bukit Menoreh Kabupaten Magelang dan didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke, Sobat Gemilang, Anda masih terus barengan Kalista Sering kali ini menemani Anda di Jamus Gemilang Jagongan dan Musyawaroh. Spesial kali ini program kerjasama dengan RSUD Bukit Menoreh Kabupaten Magelang membahas topik yang menarik, TBC di sekitar kita, kenali, cegah, dan lawan bersama. Dan masih juga bersama kita kali ini narasumber yang sudah hadir di studio Radio Gemilang FM, ada Dr. Alfi Rizky Kartika Rati, Dokter Umum RSUD Bukit Menoreh Kabupaten Magelang. Dan untuk Anda Sobat Gemilang yang pengen bertanya, Kalista masih membuka kesempatan di chat WA 081578968968. Jangan lupa juga buat Anda yang pengen melihat siaran kami secara live
bisa di Instagram dari RSUD Bukit Menoreh Kabupaten Magelang sekarang juga. Oke, Dokter Alfi, masih semangat ya untuk sesi terakhir ini? Semangat Mbak Kalista. Oke dokter, kita sebelum lanjut ke materi ini ada yang bertanya, menyusul nih dokter. Halo, Jamus Gemilang, ini dari Mas Theo yang ada di Kalinegoro. Mau tanya, apakah seseorang yang terlihat sehat dan bugar ini bisa membawa bakteri TB di dalam tubuhnya? Terima kasih dokter, monggo. Oke, jadi kalau yang sehat dan bugar ini kadang masih ada beberapa yang bisa membawa Mbak Kalista. Mungkin saja TB-nya sedang dorman. Dorman itu artinya tidur. Dia belum bangun dan belum menimbulkan gejala-gejala awal tadi. Seperti itu. Jadi memang kuman TB ini pinter ya. Jadi kadang dia tidur di dalam tubuh, tidak menimbulkan gejala, dorman gitu, padahal orang yang membawa kuman tersebut dia sehat bugar itu bisa gitu. Kemudian untuk pemeriksaan TB kan salah satunya itu dengan tes dahak ya Mbak Kalista. Kadang tes dahak itu kalau klinisnya artinya tubuhnya kok ini mengarah ke TB, tapi ketika dites dahak kok hasilnya negatif, itu jangan senang dulu teman-teman. Bisa aja nanti biasanya dokter akan mengarahkan selain tes dahak dia akan di-ronsen dadanya gitu. Jadi mungkin dari secara tes dahak dia kok nggak ada TB-nya ya, nih kok hasil pemeriksaannya negatif. Bisa aja nanti baru terdeteksi ketika di ronsen dadanya gitu, dilihat X-ray toraksnya ya kalau bahasa medisnya itu biasanya akan kelihatan gitu. Jadi tidak semua tes dahak pada orang TB itu hasilnya positif. Bisa aja yang positif malah dari ronsen toraknya seperti itu. Oke, baik. Oke baik, semoga bisa menjawab pertanyaan ya dari Kak Theo yang ada di Kalinegoro. Oke dokter, tadi Kalista tanya belum dijawab nih. Langkah-langkah sederhana yang bisa dilakukan masyarakat untuk mencegah penularan TB ini sendiri. Monggo dokter. Oke, langkah-langkah pencegahannya ya tadi Mbak Kalista ya. Jadi yang pertama untuk teman-teman semua yang mungkin di sekitarnya ada yang menderita TB, itu yang pertama jangan dikucilkan ya teman-teman, tetap ditemani, tetap diberi support. Tapi itu tadi yang pertama tetap menggunakan masker untuk penderita TB-nya. Kemudian yang kedua dilakukan juga kebersihan, dijaga juga kebersihan lingkungannya. Kemudian diperhatikan juga ventilasi ruangannya. Kalau misalnya ruangannya ber-AC, kalau bisa dimatikan dulu AC-nya, dibuka dulu pintu jendelanya biar udara yang di dalam bisa keluar, ganti udara yang baru. Seperti itu. Kemudian untuk yang sudah ada mungkin di sekitarnya penderita TB yang masih dalam pengobatan, kalau bisa dilakukan screening juga, datang ke puskesmas. Dok, apakah saya mau screening TB nih? Biasanya nanti dokternya akan tanya, ada yang positif nggak gitu? Ya ini ada ini. Nanti biasanya dokter akan memberikan screening gitu untuk pencegahannya gitu. Seperti itu Mbak Kalista. Oke baik. Lalu dokter, yang sebaiknya dilakukan jika keluarga terdiagnosis TB ini sendiri? Singkat saja dokter, monggo. Oke, yang pertama tetap disupport ya teman-teman semuanya. Disuplai nutrisinya, disemangatin, jangan putus obat. Kalau misalnya sering lupa minum obat, coba dialarm di HP-nya si penderita gitu, diingatkan. Kemudian itu tadi sirkulasi rumah juga harus diperhatikan. Dan untuk keluarga yang ada di sekitarnya jangan lupa untuk screening TB juga. Seperti itu singkatnya Mbak Kalista. Oke baik. Lalu dokter, pesan yang pengen disampaikan kepada masyarakat mengenai TB ini sendiri, monggo. Oke, jadi buat mitra gemilang semuanya, TB ini bukan suatu penyakit kutukan ya, bukan suatu penyakit keturunan juga. TB ini bisa disembuhkan. Memang penularannya yang lewat udara ini, makanya gampang-gampang susah untuk menularnya ya, dan membutuhkan jangka waktu yang lama juga untuk bisa tertular gitu. Jadi jangan takut apabila teman-teman atau mungkin di sekitarnya ada kok ini ada tanda-tanda mengarah ke TB ya, dipastikan lagi untuk datang ke fasilitas kesehatan terdekat biar nanti di screening memastikan apakah ini TB atau bukan. Dan tolong jangan dijauhi juga penderita TB karena mereka juga
butuh support kita baik secara moral maupun psikologisnya gitu teman-teman. Jadi untuk teman-teman juga yang saat ini sedang berjuang melawan TB, yang masih dalam pengobatan, jangan putus obat, tetap semangat. Kalian bisa sembuh, bisa beraktivitas normal seperti orang-orang yang lainnya. Seperti itu Mbak Kalista. Oke, baik dokter. Dan pastinya sahabat Gemilang semua, buat Anda yang maybe pengen memeriksakan dari penyakit TB ini, bisa di RSUD Bukit Menoreh kan dokter? Betul, kita punya klinik.dots itu untuk TB. Kemudian juga sudah ada dokter penyakit dalamnya yang nanti bisa men-screening TB juga. Bisa menggunakan tes dahak atau dari ronsen dada itu tadi. Jadi jangan lupa buat teman-teman yang mungkin mau ngecek nih, mau berobat TB, bisa datang ke RSUD Bukit Menoreh. Oke, untuk jam pelayanan dokter? Oke, jam pelayanannya nih kita dari jam 7 sampai jam 2 siang untuk polinya, seperti untuk itu. hari Senin sampai? Hari Senin sampai Kamis itu jam 7 sampai jam 2 siang, kemudian jam Jumat itu sekitar jam 11, Sabtu itu sampai jam 1, seperti itu. Oke, baik. Sahabat Gemilang, jangan lupa ya untuk berobat screening TB di RSUD Bukit Menoreh yang berada di Jalan Magelang Purworejo, kilometer atau nomor 15 Salaman, Kabupaten Magelang. Di CS-nya ada di 0293 335 312. Kalau mungkin sebelumnya pengen bertanya pastinya dokter. Iya. Oke, sangat menginspirasi banget dokter. Terima kasih Dokter Alfi Rizky Kartikarati atas ilmu dan edukasinya yang sangat luar biasa. Pastinya bermanfaat bagi sahabat Gemilang semua di rumah ya. Iya. Semoga masyarakat Kabupaten Magelang ini semakin paham dan TB di sekitar kita bisa kita lawan pastinya. Dokter sehat selalu, sukses selalu, semoga semuanya lancar. Dan sahabat Gemilang, sampai di sini dulu kebersamaan barengan Kalista Apsara yang kali ini menemani ada di Jamus Gemilang Jagongan Lan Musyawar. Spesial kali ini program kerjasama dengan RSUD Bukit Menoreh membahas topik yang menarik, TBC di sekitar kita. Kenali, cegah, dan lawan bersama. Kalista bersama rekan kerja bertugas undur diri. Sampai jumpa dan tetap selalu dengarkan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Cendela Musik dan Informasi. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan Lan Musyawaro di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang.